12 Juli 2008, polisi menemukan sebuah tas berisi 7 potongan tubuh manusia di belakang kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan. 1 minggu kemudian, polisi berhasil membekuk pelakunya dan si pelaku mengaku dia telah memutilasi 10 orang lain. Jasadnya sudah dia kubur di dekat pintu dapur rumahnya dan ada 4 jenazah yang ditumpuk dalam satu lubang di bawah pohon jambu di pekarangan belakang rumah. Masya Allah, bayangkan itu pohon jambu, betapa suburnya, ditanami 4 jenazah manusia di bawahnya. Saya tuh kalau lihat pohon jambu yang lebat subur gitu, tangan tuh gatel gitu, nggak bisa, aduh, tangan tuh rasanya gatel, pengen motel-motel, terus kita langsung kosok-kosok di baju kita, langsung dimakan. Sedangkan kita nggak tahu pohon jambu itu subur karena di bawahnya ada 4 jenazah yang bikin pohon jambunya subur. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai embet, mbak-mbak update. Welcome back to Jembet TV. Bersama saya host ternyerimpet segalaksi Bima Sakti. Bet, maaf ya, saya baru update cerita-cerita misteri konspirasi lagi. Karena kemarin itu kan puasa, saya tuh harus fokus dengan puasa saya sampai menunggu lebaran. Dan sekarang setelah lebaran baru saya sempat untuk syuting lagi biar nggak terganggu ya kan. Soalnya kan nanti, karena kalau saya membahas cerita konspirasi dan misteri itu kan pasti ada sedikit gibah-gibahnya gitu loh. Jadi ya saya tidak mau mengambil resiko puasa saya itu batal. Jadi ya sudahlah gitu, saya tunggu habis lebaran aja. Oke embet, jangan gancam lama-lama. Let's get to the story. Oke embet, sebelum kita masuk ke kronologinya, di belakang ini ada cuplikan film dari Rian Jombang yang sangat mendunia. Silahkan tonton dahulu ya. Case in Indonesia. Betty Idam Heriansyah, better known as Rian, sentenced to death for one murder. Bet, kita kembali ke pohon jambu yang ditanami 4 jenazah tadi. Saya sebagai orang yang selalu gatal melihat pohon jambu yang subur yang berbuah lebat, saya cuma mengingatkan kalian, mulai sekarang kalian insaf deh. Kalau lihat pohon jambu atau pohon apapun di tanah kosong, sebisa mungkin tutup mata kalian dan tangan kalian tuh direkatkan supaya enggak gatel geremeng-geremeng pengen motel buah tersebut, buah jambu atau buah apapun itu. Karena kita kan nggak tahu dari kasusnya si Rian ini, ternyata pohon jambu di tanah kosong yang tumbuh subur dan lebat, ternyata di bawahnya itu tertanam sebuah jasad manusia. Berarti jambu yang kita makan itu kan mengandung pupuk-pupuk dari si tubuhnya manusia yang dimutilasi si
Rian Jombang itu kan, bayangan kalau kamu nemu pohon jambu seperti itu. Jadi Mbet, mulai sekarang sudahlah, kita kalau lihat insaf lah, kita kalau lihat pohon-pohon di tanah kosong itu jangan mencilakan matanya, itu udah tutuplah, pura-pura nggak lihat atau apa gitu ya. Pesan dari saya, orang yang selalu mencilak kalau lihat pohon jambu subur di tanah kosong. Ya segitu saja ya Mbet, mari kita bahas kronologi kasus pembunuhan berantainya si Rian Jombang yang mendunia ini. Kasus pembunuhan berantai menggegerkan publik tanah air pada 2018. Ferry Idam Heriansah alias Ryan, pria dari Jombang, Jawa Timur, membunuh 11 orang. Dari informasi yang dihimpun, sejarah hari itu terkuaknya pembunuhan yang dilakukan Ryan dimulai dari ditemukannya 7 potongan tubuh manusia dalam 2 buah tas di belakang kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan pada hari Sabtu pagi tanggal 12 Juli 2008. Polisi kemudian membawa jenazah korban mutilasi itu ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta Pusat. Identitas jenazah terungkap. Dia adalah Heri Santoso, berumur 40 tahun dan seorang manajer penjualan sebuah perusahaan swasta di Jakarta yang dilaporkan menghilang sudah 2 hari. Infuriated by a false accusation, the details of which are unknown, Rian murdered Agustinus Fitri Setio. Berselang 1 minggu, yaitu pada Selasa 15 Juli 2018, polisi menangkap Ferry Idam Heriansah alias Ryan. Dia ditangkap setelah menggunakan uang sebesar 3.040.000 dari kartu kredit dan ATM milik Heri untuk berfoya-foya dengan kekasih sesama jenisnya bernama Noval Andreas. Saat itu dia ditangkap di kosnya di Pesona Kayangan Depok saat sedang bersama kekasihnya Noval, dan polisi meringkus mereka berdua di sana. In July 2008, 30-year-old Heriansah. Penyidik kemudian menggiring Ryan dan Noval ke Polda Metro Jaya pada hari itu juga untuk diperiksa. Pada pemeriksaan tersebut, penyidik menghubungkan kasus mutilasi ini dengan hilangnya Ariel Sombasi Tanggang alias Ariel. Rian Jombang pernah dilaporkan keluarga Ariel pada Mei 2008 silam setelah menghilangnya Ariel. Namun pada saat itu polisi melepaskan Rian karena tidak cukup adanya bukti. Setelah ditangkap kemarin, Rian barulah mengaku bahwa dia juga yang menghabisi Ariel dan memakamkan jenazah Ariel di dekat rumah orang tuanya di Desa Jatiwates, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Senin 21 Juli 2008, polisi membawa Ryan untuk menunjukkan lokasi penguburan Ariel. Saat itu polisi menemukan 4 mayat
dalam 2 lubang. Salah satunya diyakini sebagai jasad Ariel. Dan 1 lubang lainnya berisi 3 jenazah. 1 korban berjenis kelamin wanita. Jenazah perempuan itu ditemukan dalam 1 liang lahat bersama 2 jenazah laki-laki lainnya di belakang pintu dapur keluarga Rian Jombang. Dan lubang yang lainnya berisi 1 jasad berjenis kelamin laki-laki ditemukan petugas dalam sebuah liang di pohon bambu yang berjarak sekitar 5 meter dari liang pertama. Jadi si 10 korban lainnya itu ditumpuk dalam 3 lubang ya. Yang 1 di dekat dapur, yang 1 di bawah pohon bambu, yang 1 di bawah pohon jambu. Makanya pohon bambu itu suka ada bunyi kreot-kreot itu ya. Itu kan bambunya serem ya jadinya ya. Itu mungkin jenazahnya meminta meminta tolong supaya ditemukan. Rian mengaku melakukan pembunuhan itu sendirian di belakang rumahnya di Jalan Melati, Desa Jatiwates. Rentang pembunuhan dilakukan dari 2007 hingga dia tertangkap pada Juli 2008. Jadi dari 2007 sampai 2008 si Rian ini sudah membunuh 11 korban ya. Itu mengalahkan skornya si nenek-nenek psikopat Rusia, si nenek Tamara itu ya. Bagi kalian yang belum nonton episode nenek psikopat kebelet viral nenek Tamara itu, silahkan tonton. Nih linknya ada di atas ya. Motif cemburu terungkap dalam kasus mutilasi terhadap teman dekatnya Heri Santoso hingga 7 potongan di Depok, lalu dibuang di Jalan Kebagusan, Jakarta pada 12 Juli 2008. Sementara itu, dalam kasus pembunuhan 10 orang di belakang rumah orang tua Rian di Desa Jatiwates, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur selama kurun 2006 sampai 2008 terbukti bermotif materi atau ekonomi. Jadi dia lain-lain ya ininya, apa sih namanya, pengakuannya tuh lain-lain. Bilangnya mengaku dari 2007. Sekarang yang di Jombang itu ternyata terbukti oleh tim forensik kalau itu mayat sudah lama terkubur di sana, sekitar 2006 gitu. Berarti 2 tahunan lah ya. Jadi yang namanya psikopat mana ada yang jujur psikopat ya kan. Makanya kamu kalau ada ciri-ciri nggak jujur, tukang bohong, itu kamu sudah ada naluri psikopat. Hati-hati kamu. Jadi mending kamu banyak-banyak istighfar aja deh. Insaf lah kamu secepatnya. Rian yang dihukum mati karena membunuh 11 orang itu rupanya menarik perhatian media asing di seluruh dunia. Indonesia terkenalnya karena pembunuhan. Aduh. Lalu kisah pembunuhan berantai Rian Jombang pun dibikin sebuah film dokumentari oleh media asing tersebut. Namanya adalah Crime and Investigation Network
yang akan menayangkan kisah Ryan Jombang di TV kabel di luar negeri. Judulnya pun sangat-sangat mantap, yaitu Ryan the Smiling Killer. Jadi dia tuh pembunuh tapi ya sok-sok cool aja gitu, kayaknya ramah, senyum gitu. Padahal dia sudah membunuh 11 orang. Makanya filmnya itu dikasih judul Ryan the Smiling Killer ya. Karena dia smiling terus ya. Orang asingnya aja nggak ngerti. Kalau di Indonesia kan kalau smiling terus, senyum-senyum terus kan emang gila ya kan. Kita pergi aja ke pasar banyak yang smiling ya. Tapi kalau dia killer atau enggak aja sih nggak tahu. Cuma kalau ya memang dia smiling terus, nggak ada apa-apa, nggak ada hujan, nggak ada angin, dia smiling, ya sudah jelas itu orang soak ya kan. Ya orang bule aja nggak ngerti kayak gitu ya kan. Ya si Ryan ini kan soak, itu kan berarti kan karena dia membunuh tapi dia nggak ada perasaan bersalah atau apa, dia malah tersenyum-senyum aja. Ya iyalah, namanya orang gila ya apapun itu ya dia tetap senyum-senyum. Makanya kamu kalau nonton video Jembet TV, usahakan kamu sama temen. Jadi kalau misalkan kamu senyum-senyum, tertawa-tertawa, nggak disangka kamu Ryan si Smiling Killer. Nggak ada apa-apa, ketawa sendiri ya kan. Saya sih cuman menyarankan saja kayak gitu ya kan. Saya nggak mau nanti disangka fans-fans saya itu seperti Ryan yang smiling sendirian gitu kan. Nah, filmnya si Ryan the Smiling Killer ini bahkan iklannya itu sudah masuk ke TV-TV yang internasional yang sudah terkenal seperti CNN dan lain-lainnya. Nah, saking kerennya itu dia. Tapi kamu jangan ditiru. Kamu sudah main TikTok, main apa, masih belum terkenal, main Likee masih belum terkenal, terus kamu mau meniru seperti Ryan ini biar masuk CNN, ya jangan kayak gitu ya kan. Rupanya segala profil Ryan akan dibedah habis-habisan oleh channel TV yang fokus dengan tema-tema kriminal ini. Hal ini memulai dari pribadi Ryan sampai kasus pembunuhan berantai yang menghebohkan. Jadi si TV ini khusus mengupas tuntas pelaku-pelaku kejahatan, seperti penjahat-penjahatnya itu diwawancarai gitu ya. Kalau sama seperti Jembet TV ini, Jembet TV kan mengupas kayak gini-gini ya, konspirasi pembunuhan, misteri ya. Cuma kan Jembet TV ini kan belum go internasional, cuman ya sabar aja kan, nikmati prosesnya say. Nah, dari situs resmi channel www.citfasya.com pada Jumat 14 Oktober 2010, film dokumenter Ryan akan premier pada Minggu 17 Oktober 2010 pukul 21.00 waktu Hong Kong, dan waktu Indonesianya adalah jam 20.00. Udah tayang ya, kalian kalau yang mau lihat ya silahkan aja cari di internet ya kan. Itu kan yang saya kasih lihat tadi itu kan cuplikannya gitu ya. Kalau mau lihat fullnya ya cari aja di Netflix lah, di mana ya, nggak tahu, mungkin ada, mungkin. Oke embed, segitu saja pembahasan mengenai The Smiling Killer Ryan Jombang ini ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bagi kalian yang baru mampir, tolong di subscribe dulu, jangan lupa di subscribe ya.
Bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.